Polisi masih selidiki tewasnya terapis berusia 14 tahun yang jatuh dari lantai 5 rumah pijat Delta Spa di Pejaten, Jakarta Selatan. Selain itu, polisi juga mendalami dugaan eksploitasi anak di bawah umur dan dugaan pidana perdagangan orang. Di lahan kosong inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih. 5 hari kemudian, Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan penemuan jejak kaki di lantai 5 di lokasi jatuhnya terapis berusia 14 tahun di Delta Spa, Jakarta Selatan. Memang ada jejak kaki, telapak kaki yang dari lantai 5 sampai ke lantai 3. Nah, dari lantai 3 terus di pinggiran di tembok itu tiba-tiba jejak kakinya hilang. Dan akhirnya kita temukan juga di bawah ada dompetnya yang terpental atau lepas dari sakunya, mungkin dari tangan atau dari badannya, yang tidak, pada akhirnya kita untuk sementara masih melakukan penyelidikan pendalaman apakah ini benar dia terjatuh dari lantai 3 ataukah ada penyebab lainnya. Itu yang masih kita lakukan pendalaman terkait dengan hal ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ini keluarga korban ini melaporkan adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Apakah itu benar, Pak? Sudah masuk laporannya? Iya, benar. Itu laporan yang sedang kita tangani, lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya eksploitasi anak atau terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Artinya kita masih melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi, melihat alat bukti yang kita kumpulkan. Dan pada intinya untuk penyebab kematian kami belum bisa menentukan. Yang menentukan kan ahli. Ya, ahli, untuk itulah jenazah masih dilakukan otopsi dan kami menunggu hasil dari ahli forensik. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun, niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Karena nggak sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, sampai Jakarta malah 1 juta. Tuh. Terus kan adik saya kan istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun membayar dendanya 50 juta. Hingga kini polisi masih menyelidiki apakah korban mengalami kecelakaan hingga jatuh atau sengaja melompat dari atap. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lengkap terkait dengan dugaan eksploitasi pada anak di Delta Spa, kita akan membahas bersama dengan Ibu Diah Puspitarini selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Baik, selamat siang Ibu Diah. Ya, gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah ya. Baik, sehat. Bu, bagaimana KPAI menanggapi terkait dengan fakta anak 14 tahun ini bekerja di spa? Ya, yang pertama, kemarin memang kami berkoordinasi dengan berbagai pihak ya Mas, terkait dengan kasus ini. Nah, kami memastikan memang betul ini adalah anak di bawah usia, artinya sesuai begitu ya dengan keluarga korban, kemudian juga sudah dicek kepolisian dan lain sebagainya, memang berusia 14 tahun. Nah, yang kedua, di dalam kasus ini kami mendalami ada kemungkinan ya, kalau yang sudah jelas eksploitasi anak iya, karena terkait dengan memperkerjakan anak. Namun yang kedua yang harus kami meminta ya agar penyidik untuk membuka lebih jauh dari kasus ini adalah dugaan kekerasan seksual dan juga kekerasan fisik ataupun psikis. Nah, kalau kekerasan fisik dan psikis ini terlihat dari ancaman dari pihak Delta Spa, termasuk ketika anak ini sudah pengen pulang ya, tetapi kan tidak boleh. Nah, ini kemudian yang kami minta untuk diselidiki lebih jauh. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Kenapa? Karena di Delta Spa ini mungkin kita bisa melihat ya bahwa anak di bawah usia kemudian juga di situ tidak semuanya sesama jenis begitu ya, bisa juga lawan jenis. Makanya kami meminta untuk diselidiki lebih lanjut dugaan kemungkinan adanya kekerasan seksual. Bahwa kemudian ini eksploitasi anak, ya, tetapi bisa jadi
di dalam kasus ini akan muncul beberapa yang terjadi pada anak, termasuk kekerasan fisik, psikis dan seksual, gitu Mas. Baik, kemudian dengan ada kasus ini, apakah KPAI sendiri sudah melakukan investigasi secara langsung ke lokasi spa tempat korban ini bekerja? Ya, kami sedang merencanakan hari Senin kalau tidak besok ya Mas ya. Karena memang hari ini kami berkoordinasi dulu dengan berbagai pihak. Kami memastikan UPTD PPA, kemudian pekerja sosial ya di luar kepolisian. Kami juga meminta UPTD PPA, kemudian dinas sosial untuk menggali lebih lanjut. Apakah ada anak-anak lain di situ, gitu ya? Nah, kami khawatirnya ada anak-anak lain di situ karena informasi yang kami dapatkan ada gitu ya Mas, beberapa anak-anak di situ. Nah, kami maksimalkan dulu hari ini untuk berkoordinasi, baru kemudian kami turun ke lapangan, begitu Mas. Nah, dengan adanya kasus seperti ini, sebenarnya tuh siapa yang harusnya bertanggung jawab? Apakah pihak keluarga atau pihak dari pemberi kerja atau mungkin ada agensi lain yang memberikan seperti outsourcing kepada pihak Delta Spa sendiri? Yang pertama dari pihak penyedia jasa. Itu memang saya kira di mana-mana itu sudah ada aturannya bahwa anak di bawah usia itu tidak boleh diperkerjakan. Yaitu di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga ada, ya. Kemudian kalau ada yang meng-hire atau istilahnya orang yang menawarkan kepada pihak keluarga, ya itu juga salah, jelas. Tetapi kalau di mana yang bersalah secara kasat mata ini ya, yang terlihat jelas ya memang dari pihak penyelenggara layanan jasa. Nah, kalau kemudian orang tua bagaimana? Orang tua itu ada dua kemungkinan, Mas. Yang pertama memang orang tua tidak paham. Yang kedua karena faktor ekonomi. Nah, ini yang saya kira juga tidak bisa digeneralisir karena setiap keluarga, setiap orang tua itu mungkin memiliki kendala masing-masing dan kondisi yang berbeda. Nah, kami memang berharap di dalam kasus ini tidak hanya satu orang korban ini saja, tapi mohon untuk dibongkar semua. Jadi ini pekerjaannya agak berat karena kami juga berharap dari Kementerian Ketenagakerjaan pun juga bisa turun langsung, begitu Mas. Baik, kemudian kan ini sebelumnya dari pihak keluarga sendiri mengatakan bahwa korban ini sebelumnya bekerja di tempat spa yang lain dengan gaji 5 juta, namun ketika dipindah ke Jakarta ini justru malah turun 1 juta. Nah, sementara ketika dirinya ingin kembali ke rumahnya atau ingin pulang disuruh untuk membayar denda. Nah, ini sebenarnya kasus ini tuh bagaimana? Apa harus yang bertanggung jawab? Apakah dari pengusutan tuntas ini dilakukan dari pihak Delta Spa-nya sendiri ataukah dari pihak keluarga? Sebenarnya seperti kita ketahui bahwa keluarga korban sendiri sudah mengetahui sebelumnya bahwa anak ini akan bekerja di salah satu tempat spa. Artinya sudah mengetahui konsekuensinya. Betul. Seperti apa? Betul. Ya, begini. Jadi yang pertama kita fokuskan dulu kepada pihak penyelenggara jasa, ya. Karena itu tempat kejadian hari ini. Nah, kemudian kalau terjadi pengembangan kasus, ya, atau kemungkinan nanti misalnya ada unsur orang tua memperkerjakan anak, ya, itu nanti bisa, tetapi setelah pengembangan kasus yang utama, Mas. Okay. Nah, karena khawatirnya kasus yang utama ini nanti tidak fokus diproses, terus ditambah kasus berikutnya, ya, apakah ini nanti orang tuanya yang memang sengaja memperkerjakan. Nah, ini memang kami masih mendalami. Tetapi yang terpenting adalah kami berharap satu pihak Delta Spa ini diperiksa terlebih dahulu, kemudian orang tua kan tetap nanti diminta keterangan. Kalau di dalam penyelidikan, kemudian memang ada unsur orang tua ini sengaja memperkerjakan, ya tidak apa-apa, diproses juga karena memang pengembangan. Tetapi memang kita lihat kondisi selanjutnya begitu, Mas. Oke, artinya akan ada kemungkinan besar akan ada tindak pidana juga jika diketahui bahwa orang tuanya sendiri ini memang yang menyuruh untuk melakukan pekerjaan tersebut dan sudah mengetahui konsekuensinya dan sudah diberitahu juga bahwa pekerjaan atau tupoksinya yang harus dilakukan ini seperti apanya. Ya, kita lihat nanti di proses penyidikan karena memang nanti akan ada bukti-bukti ya, bukti-bukti lain yang memang orang tua ini sengaja apa tidak, begitu pihak keluarga ini sengaja apa tidak, begitu. Baik, kemudian bagaimana KPAI ini menilai sistem dari rekrutmen anak-anak yang di bawah umur untuk bekerja terutama di sektor jasa, ya bisa dikatakan ini jasa dewasa? Ya, ya jelas kami menyayangkan ya Mas. Sebenarnya kan kalau kita penyedia layanan jasa ataupun siapapun ya pihak pebisnis apapun ya, ketika kita konsekuensi dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu kan memang tidak boleh memperkerjakan anak di bawah umur. Ya, itu sudah jelas.
Nah, kalau kemudian kenapa ada unsur seperti ini, makanya kami meminta ini kasusnya dibongkar lebih luas, Mas. Tidak hanya fokus pada eksploitasi anak, apakah benar ada unsur kekerasan seksual juga? Karena kami khawatir di beberapa kasus yang mirip dengan ini, itu memang ada unsur kekerasan seksual. Kemudian ada unsur kekerasan fisik dan psikis. Maka dari itu, ya kami sangat berharap ya penyedia layanan jasa apapun itu kita harus konsisten dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan memang kalau untuk anak di bawah umur itu yang memang tidak untuk dipekerjakan, begitu. Mereka punya tanggung jawab yang utama, yakni belajar. Nah, kemudian kalau di dalam sektor bisnis yang lain pun juga saya kira semua harus sama ya, semua harus konsisten, semua harus sama dan kita patuhi itu karena memang ada hak anak ya, ada hak anak yang harus terpenuhi. Kalau anak ini tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan kesehatan, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya, ya bagaimana kemudian anak-anak ini bisa menjadi masa depan bangsa lah istilahnya begitu ya. Sehingga kami sangat berharap dengan adanya kejadian ini semoga semua penyedia layanan jasa untuk melakukan koreksi dan kemudian dari pihak kepolisian pun juga memperluas penyelidikan tidak hanya di satu tempat karena indikasinya juga ada di tempat-tempat yang lain. Begitu, Mas. Baik, kemudian apa bentuk perlindungan kepada anak-anak terutama dari KPAI yang mereka ini bekerja di sektor informal. Kemudian nantinya akan dicari pasal berapa yang tepat untuk menindaklanjuti kasus ini? Ya, yang pertama kalau untuk anak-anak yang bekerja di sektor informal itu kami berharap semua baik pemerintah ya, pemerintah daerah, masyarakat ya, keluarga ini memperhatikan bahwa ingat anak-anak ini memiliki hak yang utama yaitu pengasuhan, pendidikan ya, yang saat ini mereka harus tempuh itu. Apalagi di usia 14 tahun atau usia 13 tahun itu kan masih wajib pendidikan dasar. Ya, pendidikan dasar dan menengah. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat bahwa ini masyarakat misalnya di pasar juga ya Mas ya, informal kan banyak tuh di pasar dan sebagainya, ini membantu orang tua. Iya, bisa, tetapi setelah jam-jam sekolah. Artinya sifatnya hanya membantu dan ada tugas kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak-anak ini. Mereka tetap belajar. Nah, kemudian untuk di kasus ini, pelanggaran yang jelas adalah Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 35 tahun 2014 pasal 13 tentang eksploitasi anak. Kemudian kalau kekerasan seksual ada unsurnya, maka melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76E. Kemudian kalau ada unsur kekerasan fisik dan psikis, itu melanggar pasal 76C. Juntonya semua 81 dan 80 dan 81. Jadi hukumannya maksimal Mas, berat. Dan masyarakat harus mengetahui ini, terutama yang memiliki sektor formal ataupun informal, bahwa memperkerjakan anak itu ada konsekuensinya, yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan itu jelas tuntutannya bisa maksimal 15 tahun penjara. Itu ya, itu Mas. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Bu Diah Puspitarini atas waktunya bergabung bersama kami selaku Komisioner KPAI. Selamat bertugas kembali dan salam sehat Ibu. Terima kasih.